Di video kali ini kita bakalan unboxing dan review singkat iPhone 11 yang berwarna kuning. iPhone 11 atau yang biasa disebut iPhone 11 ini rilis di tahun 2019. Kira-kira HP ini worth it atau enggak ya? Karena harganya memang sudah di 3 jutaan doang. Melihat dia ini punya desain yang masih cukup oke di tahun ini. Terusnya juga dia punya kamera 2 buah lensa, yang satunya bisa kamera 0,5 atau yang biasa disebut kamera ultra wide. Kelengkapan dah HP, ada kabel charger juga di sini. Oke, lanjut kita bakalan bahas HP-nya secara singkat dan padat. iPhone 11 ini punya memori 64GB dan dia punya chipset A13 Bionic. Desainnya sekilas memang kalau dari depan HP ini mirip dengan iPhone XR. Sama-sama masih menggunakan layar IPS dengan bezel yang sangat tebal di bagian pinggirnya. Meskipun ini LCD-nya ori, True Tone On, semuanya masih original. Tapi memang iPhone 11 serta iPhone XR dia punya bezel yang tebal banget sih. Gak bisa dipungkirin, beda dengan iPhone X dan XS. Untuk chipnya ini dia A13 Bionic dan RAM-nya juga udah lumayan oke di tahun ini. Kira-kira performanya gimana sih? Dan dia juga dinobatkan sebagai HP dengan baterai yang menurut kebanyakan orang baterainya nih benar-benar awet dan tahan lama. Terusnya juga dia punya kamera dengan kualitas yang bagus banget. Serius, HP ini kualitas kameranya nggak usah diragukan lagi. Untuk kali satunya, untuk 0,5 nya semuanya terasa bagus dan masih cukup tajam. Sesuai dengan standar di tahun 2025. Kamera depannya kalian juga bisa lihat nih bagus banget. Ini dia untuk hasil kamera belakangnya, sangat tajam dan masih cukup. Bukan cukup, ini lebih dari cukup di tahun 2025 dengan harga 3 jutaan. Seperti yang gue bahas iPhone XS Max kemarin di video kemarin, kalian bisa lihat itu HP-nya juga 3 jutaan. Sama dengan iPhone 11 ini. Tapi untuk iPhone 11 ini dia garansinya Inter, dia bukan iBox. Sedangkan yang kemarin tuh HP-nya dia garansi iBox. Untuk fitur lainnya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Face ID. Jadi dana 3 juta, kalian mendingan pilih iPhone 11 atau XS Max yang resmi. Ayo, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk baterai health-nya, di sini dia punya baterai health 87%. HP ini sih menurut gue sangat cocok ya, karena gue pribadi pernah pakai HP ini selama 1 tahun lebih. Dan itu menurut gua HP-nya sangat enak dipakai dan punya baterai yang cukup awet. Gue sangat menyukai hasil kameranya. Terusnya dari HP-nya pun dia besar, tapi yang bikin gak enak tebalnya ini nih. iPhone 11 nih punya desain yang benar-benar bulky dan tebal. Jadi kalau pakai casing bakalan tambah lebih tebal lagi. Nah, kira-kira kalau kata kalian gimana? Setuju atau enggak? Langsung aja, buat kalian yang penasaran chipsetnya A13 di tahun 2025 apakah masih sangat cocok dipakai main game kayak PUBG Mobile? Seperti biasa standar kita untuk tes PUBG Mobile, kalau misalkan dia nggak ada frame drop, HP-nya berarti masih oke dan masih kencang, masih sangat worth it. Oke, langsung aja kita buka gamenya. Oke, ini udah masuk ke dalam game PUBG-nya. Kan bisa lihat untuk grafiknya seperti ini. Kita bakal ganti dulu menggunakan grafik dengan frame rate ekstrim. Dan kita setting giroskopnya untuk on semua ya. Mix, enable, mix. Advanced controlnya di sini kita pastikan aktif ya. Fitur giroskop always on. Grafiknya kita pakai smooth extreme. Kalian bisa lihat
sekarang jauh lebih smooth karena sudah 60 fps. Sayang banget dia belum support 90 fps ya, karena emang layarnya masih standar, belum pakai Pro Motion Display. Jadi dia belum bisa menggunakan 90 bahkan 120 fps karena belum 120 Hz refresh rate-nya. Oke, tampilannya seperti ini kan bisa lihat, dan ini layarnya berbeda dengan iPhone XS Max kemarin ya. Dia nggak secerah XS Max karena dia layarnya masih IPS, jadi nggak tajam dan warnanya kurang cekas gitu, kurang jreng gitu. Langsung aja kita bakal masuk ke map Nusanya nih guys. Oke, ini udah masuk ke dalam map Nusanya, kan bisa lihat ya untuk tampilannya seperti ini. Untuk FPS-nya juga ini sangat lancar dan smooth banget ya. Hanya sayangnya warnanya dia kurang keluar ya, karena emang dia layarnya belum OLED, jadi untuk warnanya tuh kurang tajam, kayak masih agak pucat gitu warnanya tuh. Saturasinya kurang ya kalau misalkan layar IPS memang. Langsung aja kita bakalan turun di tempat yang ramai. Kita akan tes untuk HP ini main di map Nusa turun tempat ramai. Nanti kita lihat dulu baterainya tadi sisa berapa persen, belum kita cek ya, kita lupa. Di sini kita bisa lihat, baterai dari 77%. Ya, turunnya malah jadi di bawah. Dari 77% kita akan cek baterainya. Dalam satu kali match nih. Sepi di atas nih. Kurang ramai. Asem, kurang ramai nih, kurang asik nih. Wow, nggak lihat guys. Oke, masih aman ya. Nanti kita lihat nih untuk baterainya dari 77 dia bakal sisa berapa persen dalam satu matchnya. Kalau kalian punya budget 3 jutaan, ini bisa jadi pilihan sih. Apalagi buat kalian yang suka warna-warna cerah kan, kayak cewek-cewek mungkin, atau mau kasih kado ke adiknya, ke kakaknya, ke pasangan, nih cocok banget sih warnanya ini. Warnanya bener-bener bagus banget. Cerah. Variannya juga termasuk banyak dia. Untuk warna lain tuh kayak yang cewek-ceweknya ada ungu, ada hijau mint,
merah, cuma buat cowok tuh ada warna hitam, ada putih, netral ya. Dan itu bisa jadi pilihan unisex untuk warna-warnanya. Sampai sekarang terlihat masih aman HP-nya, masih nggak ada kendala. Tinggal sisa satu lagi ya nih, dua lagi nih kita cari nih. Kalian udah bisa lihat tuh, untuk performanya sih menurut gua dia lebih unggul dibandingkan XS Max kemarin ya, karena dia kan chipsetnya juga lebih tinggi dan lebih bagus ya. Untuk HP-nya juga masih normal dipakai main. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang nyari iPhone dengan budget 3 jutaan tapi pengen yang berwarna ya, khusus pengen yang colorful, pengen yang warna-warni. Ini bisa jadi pilihan karena chipsetnya juga termasuk chipset yang kenceng. Untuk HP-nya ini sangat-sangat rekomen ya, kalau gue bilang masih oke di tahun ini. Nah, baterainya dari 77 dia berkurangnya tuh cuma 8% doang. Sekarang sisa 68 jadi 9% ya. Dan HP-nya lumayan agak anget ke arah panas di bagian sini, tapi overall masih oke, masih aman dan nyaman. Chipsetnya ini masih cukup oke, A13 Bionic, dan ini merupakan chipset yang menurut gue masih kencang di tahun 2025. Nah, jadi kesimpulannya dengan budget 3 jutaan HP ini masih sangat rekomen dibeli ya kalau kalian lagi nyari iPhone dengan desain warna-warni kayak gini. Jadi segitu dulu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.